Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan yang kami muliakan Bapak Selamat Maulana SPD MPD selaku dosen pengampu kami pada mata kuliah Psikologi Umum. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Fajar Firdaus, yang kedua Hilyatul Aulia, yang ketiga Rania, dan yang keempat Rini Amelia. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi seputar teori belajar humanistik. Baik, yang pertama yaitu pengertian teori belajar humanistik. Teori adalah suatu pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data atau argumentasi. Secara garis besar, teori humanistik ini adalah sebuah teori belajar yang mengutamakan pada proses belajar, bukan pada hasil belajar. Teori ini mengembangkan konsep untuk memanusiakan manusia sehingga manusia atau siswa mampu memahami diri dan lingkungannya. Belajar merupakan suatu aktivitas psikis yang dilakukan oleh seorang sehingga terjadi perubahan pola pikir dan perilaku yang diakibatkan oleh belajar tersebut. Belajar juga dapat diartikan sebagai kegiatan yang dapat mengubah struktur pengetahuan lama hingga terbentuk struktur pengetahuan yang baru. Teori humanistik ini bermula pada ilmu psikologi yang amat mirip dengan teori kepribadian, sehingga dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka teori ini diterapkan dalam dunia pendidikan, khususnya dalam pembelajaran formal maupun non-formal, dan cenderung mampu mengatasi kesulitan-kesulitan dalam dunia pendidikan. Teori ini memberikan suatu pencerahan khususnya dalam bidang pendidikan bahwa setiap pendidikan haruslah berparadigma humanistik, yakni praktik pendidikan yang memandang manusia sebagai satu kesatuan yang integralistik harus ditegakkan, dan pandangan dasar demikian diharapkan dapat mewarnai segenap komponen sistematik kependidikan dimanapun serta apapun jenisnya. Pada dasarnya, kata humanistik merupakan suatu istilah yang mempunyai banyak makna sesuai dengan konteksnya. Misalnya, humanistik dalam wacana keagamaan berarti tidak percaya adanya unsur supranatural atau nilai transendental serta keyakinan manusia tentang kemajuan melalui ilmu dan penalaran. Di sisi lain juga, humanistik berarti minat terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat ketuhanan. Sedangkan humanistik dalam tataran akademik tertuju pada pengetahuan tentang budaya manusia seperti studi-studi klasik mengenai kebudayaan Yunani dan Roma. Humanistik juga adalah aliran yang psikologi yang munculnya itu tahun 1950-an. Adapun humanistik memandang manusia sebagai manusia, artinya manusia adalah makhluk hidup ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrahnya tertentu. Ciri khas teori humanistik ini adalah berusaha untuk mengamati perilaku seseorang dari sudut si pelaku dan bukan dari si pengamat. Sebagai makhluk hidup, ia harus melangsungkan, mempertahankan, dan mengembangkan hidupnya dengan potensi-potensi yang dimilikinya sendiri. 3. Tujuan dasar pendidikan humanistik adalah mendorong siswa menjadi mandiri dan independen, mengambil tanggung jawab untuk pembelajaran mereka, menjadi kreatif dan tertarik dengan seni, dan menjadi ingin tahu tentang dunia di sekitar mereka. Sejalan dengan itu, prinsip-prinsip pendidikan humanistik disajikan sebagai berikut. 1. Siswa harus dapat memilih apa yang mereka ingin pelajari. 2. Tujuan pendidikan harus mendorong keinginan siswa untuk belajar dan mengajar mereka tentang cara belajar. 3. Pendidikan humanistik percaya bahwa nilai tidak relevan dan hanya evaluasi diri, self-evaluation yang bermakna. 4. Pendidikan humanistik percaya bahwa baik perasaan maupun pengetahuan sangat penting dalam proses belajar dan tidak memisahkan dominan kognitif dan afektif. 5. Pendidikan humanistik menekankan perlunya siswa terhindar dari tekanan lingkungan, sehingga mereka akan merasa aman untuk belajar.
Dalam Islam sendiri, pemikiran tentang pendidikan humanistik bersumber dari tugas Nabi Muhammad yang diutus Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat dan kebaikan kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Anbiya ayat 107 dan pada surat As-Saba ayat 28 yang artinya, "Dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Menurut teori humanistik, tujuan belajar adalah untuk memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil jika si pelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai kualitasasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Aplikasi dari teori humanistik belajar adalah menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat elektik. Tujuannya adalah memanusiakan manusia atau mencapai aktualisasi diri. Kemudian teori humanistik lebih mengedepankan sisi humanis manusia dan tidak menuntut jangka waktu pembelajar mencapai pemahaman yang diinginkan, akan tetapi lebih menekankan pada isi atau materi yang harus dipelajari agar membentuk manusia yang seutuhnya. Proses belajar dilakukan agar pembelajaran mendapatkan makna yang sesungguhnya dari belajar atau yang disebut dengan ausubel. Sebagai Meaningful learning bermakna bahwa belajar adalah mengasosiasikan pengetahuan baru dengan prior knowledge atau pengetahuan awal si pembelajar. Setiap pembelajar memiliki kecepatan belajar yang berbeda-beda, sehingga keberhasilan belajar akan tercapai apabila pembelajar dapat memahami diri dan lingkungannya. Hal ini karena setiap manusia adalah unik dan tugas pendidik adalah membantu mengenali sisi unik tersebut serta mewujudkan potensi yang dimiliki oleh siswa. Berdasarkan paparan kami di atas, dapat disimpulkan bahwa teori belajar humanistik belajar dianggap berhasil jika si pembelajar memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya. Teori belajar ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya, bukan dari sudut pandang pengamatnya. Sekian materi yang dapat kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.